Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya dari perwakilan kelompok yang akan membahas tentang water jet. Sebelumnya perkenalkan, berikut nama anggota kelompok. Yang pertama ada Ayu Rahmawati, dan yang kedua ada saya sendiri, Dimas Aditya. Yang ketiga ada Kevin Februan, dan yang keempat ada Kelvin Ananta Putra. Berikut adalah pembahasan tentang water jet. Semoga dari materi kelompok kami ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Pendahuluan. Water jet, sebuah alat yang digunakan dalam proses pemotongan dingin dengan jalan menyemprotkan air yang bertekanan dan kecepatan tinggi ke permukaan benda kerja. Untuk mendapatkan konsentrasi pengikisan permukaan benda, maka digunakan nozzle berdiameter lubang 0,1 sampai dengan 0,4 mm. Tekanan air yang digunakan mencapai 400 MPa dan kecepatan supersonik yang mencapai 900 meter per detik. Jarak ujung nozzle ke permukaan benda kerjaan berpengaruh terhadap kecepatan pengikisan. Jarak ini disebut standoff distance, sekitar 3,2 mm. Tipe alat ini beraneka ragam. Ada yang menggunakan medium air, yaitu water jet cutting atau WJP, abrasive water jet cutting AJM, yang menggunakan gas bercampur abrasi bertekanan 0,2 sampai dengan 1,4 MPa dengan kecepatan sekitar 2,5 sampai 5 meter per detik. Gas yang dapat digunakan dapat berupa udara kering, nitrogen, karbon dioksida, helium, dan lainnya. AJM ini umumnya digunakan untuk pekerjaan finishing, deburring, trimming, cleaning, dan sebagainya. Material yang dapat dipotong adalah polimer. Alat yang mampu mengikis logam atau bahan lain yang menggunakan jet air dengan kecepatan tinggi dan tekanan atau campuran air dan bahan abrasi. Proses ini pada dasarnya sama dengan erosi air yang ditemukan di alam, tapi sangat cepat dan terkonsentrasi. Alat ini sering digunakan dalam fabrikasi atau pembuatan suku cadang untuk mesin dan perangkat lainnya. Ini adalah metode paling disarankan apabila bahan yang dipotong peka terhadap suhu tinggi yang dihasilkan oleh metode lain. Aplikasi ini dijumpai dalam beberapa macam industri, dari pertambangan ke luar angkasa, di mana digunakan untuk operasi seperti pemotongan, membentuk ukiran, dan pelubangan. Sejarah. Pada tahun 1950-an, Norman Dr. French, seorang insinyur kehutanan, bereksperimen bagaimana air yang bertekanan tinggi bisa untuk memotong pohon. Percobaannya tidak menghasilkan mesin pemotong yang diinginkan, tetapi mereka membuktikan bahwa air di bawah tekanan tinggi dan kecepatan tinggi dapat memotong material. Mesin-mesin water jet komersil pertama dikembangkan pada tahun 1970. Water jet abrasif tahun 1980-an atau abrasive jet dikembangkan pada tahun 1990. Dr. John Olsen mengembangkan sistem water jet yang menghindari masalah dari sistem sebelumnya yang membatasi water jet ke fasilitas khusus. Dia memiliki sebuah water jet berbasis komputer. Hasilnya adalah kontrol sistem berbasis komputer digabungkan ke meja X, Y presisi. Pemotongan bisa dipotong di atas air untuk menghilangkan kebisingan dan debu yang berlebihan. Ini adalah sistem abrasive jet pertama dirancang khusus untuk pasar mesin pada jangka pendek dan terbatas produksinya. Sekarang water jet abrasif adalah mesin serbaguna dan sangat diperlukan dalam aplikasi mulai dari pemotongan material sekali pakai untuk memotong bahan yang digunakan untuk eksplorasi. Cara kerja water jet. Water jet adalah sebuah alat yang digunakan dalam proses pemotongan dingin dengan jalan menyemprotkan air yang bertekanan dan berkecepatan tinggi ke permukaan benda kerja.
Untuk mendapatkan konsentrasi pengikisan permukaan benda, maka digunakan nozzle berdiameter lubang 0,1 sampai dengan 0,4 mm. Tekanan air yang digunakan mencapai 400 MPa dan berkecepatan supersonik yang mencapai 900 meter per detik. Jarak ujung nozzle ke permukaan benda kerja akan berpengaruh terhadap kecepatan pengikisan. Jarak ini disebut standoff distance, sekitar 3,2 mm. Tipe alat ini beraneka ragam. Ada yang menggunakan medium air yaitu water jet cutting (WJC) dan abrasive water jet cutting (AJM) yang menggunakan gas bercampur abrasif bertekanan 0,2 sampai dengan 1,4 MPa dengan kecepatan sekitar 2,5 sampai 5 meter per detik. Gas yang digunakan dapat berupa udara kering, nitrogen, karbon dioksida, helium, dan lainnya. AJM ini umumnya digunakan untuk pekerjaan finishing, deburring, trimming, cleaning, dan sebagainya. Material yang dipotong adalah material polimer. Jenis water jet. Jenis water jet dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemotongan pancaran air atau WJC. Pemotongan water jet atau WJC juga dikenal sebagai mesin air jet atau mesin hidrodinamik, menggunakan jet tinggi kecepatan fluida menimpa benda kerja. Yang kedua, pemotongan pancaran air abrasif atau AWJC. Air jet mesin atau AWJC digunakan untuk memotong dan celah berpori seperti kertas, kulit, dan bisa tidak efisien untuk memotong material yang keras. Yang ketiga, permesinan pancaran abrasif atau AJM. Proses pelepasan material yang menggunakan aliran gas, kecepatan tinggi yang mengandung partikel-partikel abrasif kecil. Berikut adalah penjelasan berbentuk video yang akan saya jelaskan mulai dari apa itu water jet sampai fungsinya. Water jet cutting adalah proses pemotongan material menggunakan jet air atau air campuran dengan abrasif untuk memotong melalui bahan yang berbeda. Proses ini sering digunakan dalam industri manufaktur untuk memotong logam, karet, plastik, kertas, dan berbagai bahan lainnya. Cara kerjanya menggunakan air bertekanan tinggi yang disuntikan melalui nozzle untuk berbentuk jet air kencang. Untuk potongan yang lebih kuat, abrasif, butiran keras pada pasir dapat dicampurkan dengan air untuk membuat jet abrasif. Kelebihan metode permesinan ini adalah tidak ada zona panas yang dihasilkan selama pemotongan, sehingga menghindari perubahan struktural atau deformasi pada material. Terutama penting untuk material sensitif terhadap panas. Namun, water jet dan peralatan yang terkait bisa mahal. Selain itu, biaya operasional seperti konsumsi air dan abrasif juga dapat lebih tinggi, dan water jet cutting mungkin akan lebih lambat dari metode pemotongan lainnya. Mesin pemotong water jet disebut juga water jet cutter atau water jet, merupakan alat pemotong industri yang mampu memotong berbagai macam bahan dalam bentuk apapun secara praktis. Ini adalah metode pemotongan non-thermal yang didasarkan pada jet air berkecepatan tinggi. Air ditekan sehingga tekanan yang sangat tinggi hingga 6200 bar, dan pancaran ini difokuskan pada material yang perlu dipotong. Dengan kekuatan erosi, pancaran akan menembus material sehingga memisahkan potongan-potongannya. Ada 2 tipe utama pemotongan water jet. Pemotongan air murni hanya dengan air, dan pemotongan water jet abrasif di mana bahan abrasif dicampur ke water jet. Pemotongan air murni digunakan untuk bahan yang lebih lunak seperti kayu, lapis, plastik, atau karet.
karena pancaran air memiliki energi yang cukup untuk menembus dan memotong bahan tersebut. Menambahkan bahan abrasif sehingga menghasilkan campuran bahan abrasif dan air akan meningkatkan energi pancaran, dan ini dapat digunakan untuk memotong bahan keras seperti logam, batu, kaca, atau serat karbon. Kedua metode tersebut dapat disebut sebagai pemotong water jet. Kelebihan dan kekurangan water jet. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu pemotongan yang lebih presisi, waktu yang dibutuhkan lebih cepat, tidak menimbulkan limbah yang berbahaya ke lingkungan, lebih ekonomis karena air dan bahan abrasif mudah didaur ulang. Kekurangannya yaitu biaya awal pembelian mesin water jet yang mahal, tapi untuk jangka panjang sebenarnya masih lebih baik dan proses pengerjaannya yang lebih mudah. Perlu perawatan khusus berkala dan mungkin komponen atau suku cadang susah dicari. Kesimpulan, secara keseluruhan proses water jet sangat baik untuk digunakan untuk industri karena dapat mengurangi waktu produksi. Ramah lingkungan, memiliki presisi yang tinggi, dan minimnya kecelakaan kerja. Meskipun memiliki kekurangan, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada inovasi yang lebih ramah lingkungan lagi, seperti water jet ini. Demikian isi presentasi kelompok kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.